Al-babus sabi' fi haqiqatil maut wa ma yalqahu al-mayyitu fil qabri bila nafkhatis sur. Bab yang ketujuh dari kitab yang terakhir menerangkan tentang hakikat mati. Apa itu nyatanya, senyatanya, sejatinya yang namanya mati. Wa ma yalqahul mayyit, dan apa yang akan dihadapi oleh yang disebut mayyit, orang mati, fil qabri, di dalam alam barzah, alam kubur, terus bila nafkhatis sur, sampai ditiupnya sangkakala, yaitu mulai orang itu mati, lalu nanti sesudah beratus-ratus ribu tahun mungkin dibangkitkan kembali tulang belulangnya yang sudah hancur, direkatkan kembali, dipulihkan kembali sehingga utuh, lalu dibangkitkan dari alam, dari kuburannya masing-masing, kemudian mengalami masa yang disebut hari terakhir, al-yaumul akhir, atau disebut hari dibangkitkan dari kubur, disebut yaumul qiyamah, hari kiamat. Kiamat itu artinya berdiri, bangkit dari kubur. Dan dikatakan al-yaumul akhir, hari terakhir, oleh karena inilah hari yang terakhir dari dunia. Sudah itu nggak ada lagi hari. Ditutup lalu kehidupan dunia ini, beralih kehidupan yang kekal abadi yang disebut akhirat. Nah, sebelum masuk jadi hari terakhir di dunia, lalu sebelum masuk ke akhirat, ke dunia akhirat, orang ini akan mendengar tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Waktu itu ditiup, maka untuk kedua kalinya seluruh makhluk mengalami kematian. Jadi mati itu akan dialami dua kali. Mati sekarang, pindah ke alam kubur, alam barzakh. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur, kita hidup di dalam hari yang namanya hari terakhir atau hari kiamat. Sudah itu mati lagi. Nah, sangkakala ini bahasa yang kita pakai untuk menerjemahkan kata-kata asur. Ini ila nafkhatis sur, sampai ke masa ditiupnya sangkakala, di mana di sana berakhirlah kehidupan kita yang disebut kehidupan yang fana. Itu berakhir sampai ditiupnya sangkakala. Jadi saudara-saudara, kalau melihat ini, kehidupan kita ini panjang sekali. Kita manusia ini sebagai makhluk Tuhan yang termulia, yang dianugerahi kenikmatan yang melimpah-limpah, kita harus bersyukur. Kita ini diberi umur yang terlalu panjang. Kita akan hidup terus mulai sejak sekarang sampai ila nafkhatis sur, sampai ditiupnya sangkakala. Coba bayangkan. Oleh karena itu, orang yang hidup, menghitung hidup itu hanya sampai di bumi ini saja, itu terlalu pendek. Itu tidak sampai 1% dari kehidupan yang masih panjang yang akan ditempuh oleh kita. Oleh karena itu agama memperingatkan, jangan kamu terpaku pada kehidupanmu yang hanya semenit di sini.
Kamu masih harus melalui lorong embong yang panjang yang tidak kamu lihat ujungnya. Yang terdiri dari bukan hanya 1 menit. Tidak berjam-jam. Tapi bertahun-tahun, berpuluh, berabad-abad yang masih akan datang. Kamu mestinya jangan hanya memikirkan hari tua waktu pensiun. Itu hari tua itu artinya hanya 1 menit hidup di sini. Tapi yang mesti kamu pikirkan hari depanmu yang jauh, ila nafkhatis sur, sampai ditiupnya sangkakala. Di sana berakhir kehidupan duniawi ini. Sesudah itu barulah kita masuk ke alam baru. Yang alam yang baru nanti itu merupakan alam yang bukan alam fana, tapi alam baqa, alam abadi. Di sana tidak akan mengalami kematian lagi. Di sana tidak mengalami tua lagi. Tetap nom. Dan tidak mengalami kesusahan lagi. Tetap bahagia bagi mereka yang baik perjalanannya selama ini. Yaitu yang disebut alam akhirat. Nah, orang yang beriman sampai di sana pikirannya. Dia berpikir, dia bercita-cita, dia berangan-angan sampai ke sana, bukan sampai hari tua di sini. Umumnya kita cuma mikir bagaimana besok saya kalau tua pensiun enak, senang, bisa res, bisa tenang, bisa santai, bisa enak. Memang itu juga harus dipikirkan. Tapi kehidupan kita di bumi ini, katakanlah 1 menit. Kalau kita lihat jangka hidup yang masih panjang. Nah, untuk melihat masa yang akan datang inilah Imam Ghazali bersedia dengan bersusah payah mengumpulkan baik dalil-dalil dari Quran, dari hadis. Sebab kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok kalau tidak mendapat petunjuk dari yang membuat segala-galanya, pencipta agung, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang beritakan ini ya, kan besok mati, mati ini. Ini perjalanan diteruskan. Nabi membantu memberikan penjelasan gini. Asalnya sekarang percaya enggak kamu? Tak percaya, sudah. Sampai di sini sudah stop. Habiskan umurmu, kebahagiaanmu, kesenanganmu di sini ada. Di bumi ini saja yang 1 menit ini. Silakan. Silakan. Timbar lah dari bagian iman. Mari ke sini, saya beritahu, kamu ini manusia, makhluk yang oleh Tuhan sudah ditetapkan. Kamu adalah makhluk yang abadi, makhluk yang tidak akan sirna selama-lamanya. Tidak sirna, kamu akan abadi dan akan mengalami hidup abadi nanti, yaitu dalam alam abadi yang disebut alam akhirat. Percaya enggak? Percaya. Perhatian. Sekarang bersiaplah untuk mencari bekal. Bagaimana saya bisa menyambung hidup saya sampai ke sana itu? Ila nafkhatus sur, sampai tiupan sangkakala itu. Fatazawwaju, maka berbekallah. Inna khairal zadi taqwa. Karena sangu yang paling baik untuk sampai ke sana supaya kamu kuat menempuh perjalanan yang panjang ini. Takwa itu apa artinya? Tunduk pada apa yang diberikan oleh Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, menjauhi larangannya. Ini jangan kamu berjalan di sini, jangan di sini, berbahaya. Ini bisa menjauhkan perjalananmu, tambah menyusahkan, tambah memberatkan. Kalau ingin ringan ini, tunduk
dan patuh mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, itu namanya takwa. Kalau kamu takwa sampai ke sana dengan smooth dan lancar, dengan enak, ibaratnya kamu seperti naik jet, naik Boeing, sampai di sana, sampai ke sana. Tapi kalau tidak, kamu akan merangkak ngesot. Seperti pernah kamu lihat pengalaman pahitmu di bumi. Nah, ini perbandingan inilah. Jadi saya memang sudah siap untuk membacakan, menirukan saja pada majelis ini, pengajian mengenai ini, perjalanan yang panjang tadi, ya. Saya kira kalau bagaimana kita harus menempuh hidup yang selama 1 menit di sini, ini saya kira sudah cukup banyak diajarkan, ya. Bagaimana orang harus amal soleh, harus ini, harus arkanul iman, itu semua untuk yang 1 menit ini. Tapi untuk yang sana itu ada lagi. Nah, inilah yang akan diuraikan oleh beliau. Maksud saya akan membaca seayat demi seayat untuk tidak mengemukakan komentar saya, opini saya, pendapat saya, konklusi saya. Pokok saya di sini ini tidak ingin saya ikut sertakan. Saya hanya jadi corong saja, cuma menirukan saja. Setuju tidak setuju, pertimbangkan nanti. Ini uraian beliau Al-Imam Al-Ghazali yang saya katakan tadi, seorang bekas rektor Universitas An-Nizamiyah yang tadi itu sudah saya terangkan sedikit siapa beliau itu. Ini satu, kalau ada yang mengatakan ya setuju Pak, boleh saya mau mengikuti uraian itu, ayat demi ayat, selembar demi selembar, maka ini akan saya pakai. Tetapi di samping itu saya sudah terlanjur untuk membuka pintu dan kesempatan bagi yang hadir untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertanyaan itu ada yang menyangkut kehidupan nanti yang akan diuraikan oleh Imam Al-Ghazali. Ini nanti saya gabungkan saja. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan yang justru masih berlaku di sini, di bumi ini, kehidupan kita di sini, yang 1 menit ini. Nah, umpamanya seperti ini pertanyaan. Apa sebab setiap orang mati diselamati? Nah, ini soal selamatan ini yang ditanya. Pada hari tertentu, misalnya pada 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, dan seterusnya.